SMA Negeri 1 Nangabulik, dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam. Bersama kita membangun untuk negeri tercinta, menyongsong hari esok penuh harapan dan cinta. Di bawah bimbingan guru ilmu cemerlang, di atas kerja keras kita terus melangkah, bersama membangun bangsa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Anastasia SAG. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan nomor peserta 30202961187001. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Nangabulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan kalau semuanya baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang aku pribadi dan unik. Tapi sebelum itu kita awali dengan doa. Ya. Saya minta salah satu untuk memimpin doa. Kita lagu dulu dong, ya, biar semangat untuk menjalankan tugas kita hari ini dengan belajar. Mau nyanyi lagu apa dulu? Selamat pagi Bapak. Oke, semuanya tahu? Nggak tahu. Oke, baik. Kita langsung ke depan. Siap melanjutkannya? Siap. Oke, siap. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang
berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih banyak untuk Aca yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih juga karena sudah mengiringi kita lagu Selamat Pagi Bapa dengan musik kita. Terima kasih banyak. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang punya buku paket sudah ambil? Ya, buku catatannya disiapkan. Pulpen, Alkitab, jangan lupa. Ya, oke, terima kasih banyak. Baik, adik-adik. Sekarang kita lihat poin yang pertama, yaitu aku pribadi yang unik. Ya, aku pribadi yang unik. Siapa di sini yang merasa dirinya unik? Semua. Iya, semua termasuk ibu. Ibu juga merasa diri ibu tuh unik. Ya, unik itu dengan berbagai macam yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita. Ibu ini pendek loh. Iya. Itulah unik, ya disebut dengan keunikan diri. Aku pribadi yang unik. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajaran ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Adam, silakan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, mampu menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Oke. Ya, setelah melihat tujuan pembelajaran, nah di sini silakan menyimak tulisan yang ada di depan. Apa arti keunikan diri? Apa arti keunikan diri? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1, apa arti keunikan diri? Saya, Bu. Ya, silakan Dea. Keunikan diri adalah kualitas atau karakteristik seseorang dari orang lain. Ini mencakup sifat-sifat bakat, minat, pengalaman, serta perspektif yang dimiliki individu dan membuatnya istimewa. Iya, baik. Tepuk tangan untuk siapa? Keunikan diri. Baik, sekarang nomor 2. Sikap apa yang sering Anda alami? Ya, yang sering kita alami setiap hari itu apa? Ketika kita melihat orang yang mungkin berbeda dengan kita, mempunyai keunikan yang beda dengan kita. Sikap apa yang ada di dalam diri kita? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Adam, silakan. Sikap apa yang sering Anda alami? Sikap yang saya sering alami, contohnya sikap positif. Setiap hari saya merasa nyaman untuk mudah bergaul dengan orang lain, Ya. dan juga bisa secepat mungkin nyaman juga dengan orang lain bergaul. Contoh negatifnya, saya sering merasa minder dengan kelebihan orang lain yang saya tidak bisa. Oh, oke, udah? Iya. Lihat, setiap manusia itu unik, ya. Setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing karena walaupun dia kembar, ya pasti kita melihat ada perbedaan yang ada di dalam dirinya. Tidak ada yang sama, ya. Jadi di sini disebut manusia itu unik karena setiap manusia itu memiliki kemampuan, keterbatasannya tersendiri. Lalu di sini juga kita akan melihat perbedaan. Perbedaan itu jauh kita melihat atau kita merasa dari perbedaan-perbedaan itu. Misalnya di dalam kelas, kalian teman-teman kalian ya, yang beda agama, yang beda suku, ya, beda warna kulit dan sebagainya. Nah, dari perbedaan itu justru kita belajar untuk menerima diri kita. Oh, dia punya perbedaan ini, saya punya perbedaan ini. Itu dari perbedaan-perbedaan seperti itu kita harus merasa bahwa kita juga, oh, salah satu keunikan yang ada di dalam diri kita. Ya, baik anak-anak. Sekarang
Hari ini dia juga dapat Oktober. Dia sangat semangat sekali haru. Jadi kalau misalnya juara satu, dia akan membuat bangga orang tuanya, membuat bangga teman-temannya. Jadi dia semangat banget buat mengikuti lomba ini. Potensi kami menyadari, tapi kalau untuk memenangkan juara sampai tingkat nasional, memang itu di luar dugaan, karena pesertanya pasti cukup banyak dan mempunyai kemampuan yang mungkin lebih dari Faiz. Anak, setelah kalian menonton video tadi, ya, prestasi anak disabilitas, ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian menjawab, ya. Nomor 1, bagaimana perasaan Anda ketika menonton video tersebut? Ya, perasaannya itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu. Oke, silakan, Juan. Perasaan saya bangga, walaupun dia memiliki kekurangan, tapi itu tidak menghambatnya untuk terus berkarya. Iya, merasa bangga. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, siapa yang mau menjawab nomor 2? Oke, Tersinta, silakan. Dari kisah anak disabilitas yang berprestasi, kita dapat nilai-nilai positif seperti ketangguhan, semangat pantang menyerah, kerja keras, keberanian, dan inspirasi. Anak ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk mencapai prestasi tinggi dan menjadi motivasi bagi orang lain untuk menghargai setiap kemampuan individu. Oke. Tadi kita melihat di dalam video itu dia buat apa? Bisa desain, iya, itu luar biasa, ya. Desain apa? Grafis, ya, itu yang sangat luar biasa dialami oleh Faiz tadi. Lalu yang terakhir, menginspirasi dan motivasi. Jadi di dalam video tadi membuat kita apa? Termotivasi untuk diri kita masing-masing. Saya Dirga. Saya Nisha, saya Aca, saya Sendiri. Kami di sini ingin menunjukkan hasil analisis masalah tentang atlet difabel yang berjuang demi Indonesia. Dari video yang kami nonton dapat disimpulkan bahwa video tersebut mengisahkan perjuangan atlet difabel yang berjuang keras demi membawa nama Indonesia di ajang olahraga internasional. Meskipun menghadapi keterbatasan fisik, mereka menunjukkan semangat yang luar biasa, dedikasi, dan tekad untuk terus berprestasi. Mereka adalah inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk mencapai mimpi besar. Pesan utama video ini adalah semangat, patriotisme, dan keberanian yang luar biasa dari para atlet difabel Indonesia. Selamat pagi, salam teman-teman. Dari kelompok
kelompok 3 yang beranggotakan saya, Juan Pasada. Saya Jessica Nisha, saya Ivan Gabriela. Saya Muhammad Peter. Saya Fernando Napolino. Kami akan menjelaskan nilai-nilai dari cerita tentang guru penyandang disabilitas yang bernama Si Hartatik. Ia seorang yang mampu mengantarkan anak didiknya berkompetisi dalam lomba kaligrafi di tingkat nasional dan meraih prestasi dalam lomba pramuka. Yang pertama, inspirasi dan motivasi, membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk sukses. Yang kedua ada ketangguhan dan menunjukkan daya juang yang kuat. Yang ketiga ada empati dan inklusivitas, mengajarkan kepedulian terhadap keberagaman. Kreativitas dalam mengajar. Guru dengan disabilitas seringkali mengembangkan metode kreatif dan inovatif dalam mengajar, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri dan siswa. Kemandirian dan tanggung jawab, menjadi teladan dalam bersikap mandiri. Kesabaran, membangun sikap sabar dalam menghadapi tantangan. Sekian dari kami, jika ada kesalahan. Ya baik, kita tepuk salut untuk kita semua ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya baik adik-adik, silahkan mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Ibu sudah membagikan kertas untuk kalian membaca. Di situ ada artikel, ya, ada artikel. Jadi silahkan membaca dan silahkan menjawab pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja siswa tersebut ya. Ya silahkan dikerjakan. Nah selama kalian berdiskusi di sini Ibu akan menilai ya, akan menilai dari keaktifan kalian untuk berdiskusi ya. Jadi di sini ada dari sikap kalian, terus keaktifan kalian untuk berdiskusi pun Ibu akan menilai semua. Ya, silakan. Apa yang terpikir olehmu saat melihat gambar dan cerita di atas? 1. Melihat gambar dan cerita ini, aku teringat betapa pentingnya tekad dan kerja keras untuk mencapai mimpi. Oke. 3 silakan. Oke, nomor 3, apa yang telah kalian lakukan sehingga bisa mencapainya? Pertama, niat. Kedua, belajar bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Oke, tepuk tangan dulu. Setelah kita mempelajari materi ini, kira-kira apa yang kalian simpulkan dari materi tersebut atau pembelajaran yang kita belajar pada saat ini? Siapa yang mau menyimpulkan materi? Siap, saya. Oke, siap. Lanjut, Juan. Bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus menghargai setiap perbedaan dan belajar dari semua orang tanpa memandang siapapun orang tersebut. Oke. Ya, Jalil, silakan. Kesimpulan materi dari aku pribadi yang unik adalah mengajarkan bahwa setiap individu diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing. Setiap orang memiliki bakat, karakter, dan panggilan hidup yang berbeda-beda. Melalui kesadaran akan keunikan ini, kita diajak untuk mengembangkan diri secara maksimal dan menghargai perbedaan yang ada dalam diri orang lain. Oke, terima kasih banyak. Kesimpulan dari materi yang kita belajar pada hari ini, di sini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama tentang keunikan setiap individu. Setiap manusia adalah unik, tidak ada 2 orang yang benar-benar sama. Bahkan kembar sekalipun memiliki perbedaan.
Kekuatan dan keterbatasan. Semua manusia memiliki kekuatan dan keterbatasan. Tidak ada yang sempurna tanpa batas. Namun di balik keterbatasan pasti terdapat kekuatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak sempurna, setiap orang memiliki keunikan dan nilai yang penting. Silakan. Istimewa perspektif agama. Kitab suci Kejadian menggambarkan istimewa manusia dengan menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut ciptaan Tuhan, diberi kekuasaan atas ciptaan Tuhan dan diciptakan dengan cara yang khusus. Ini menunjukkan betapa istimewanya manusia di mata Tuhan. Sikap positif terhadap keunikan. Sikap positif terhadap keunikan diri adalah dengan menerima dan bersyukur atas apa yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan. Ini melibatkan upaya untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap talenta yang diberikan Tuhan. Dari pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Aku pribadi yang unik. Ya, tentang aku pribadi yang unik. Artinya kita harus bersyukur, berterima kasih atas segala ciptaan yang sudah diberikan kepada kita semua. Ya, kita ini sebagai karya Tuhan yang sangat istimewa, yang perlu kita syukuri, ya, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita jaga, ya, sesuai kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki juga kita harus bersyukur. Itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, baik adik-adik sekalian, untuk mari di sini saya mau tanya dulu, kira-kira apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum? Sudah. Sudah. Kalau misalnya minggu depan ibu tanya lagi, kira-kira masih ingat atau tidak? Nah, sekarang mungkin ada masukan dari adik-adik semua untuk ibu. Kritik dan saran selama pembelajaran ini, ibu persilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu karena telah memberikan materi pada pagi hari ini, dan ya kami semua bisa memahami materi yang Ibu berikan ke kami, dan juga untuk saran saya ke depannya mungkin di setiap pembelajaran SPG-nya mungkin ditambah agak banyak. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya tugas untuk di rumah. Jadi kelompok 1 ibu minta untuk membuat doa tentang keunikan diri. Lalu yang kelompok 2 dengan kelompok 3 silahkan kalian membuat slogan atau poster ya, yang berkaitan dengan keunikan diri ya. Jadi silahkan mencari temanya sendiri ya tentang keunikan diri itu. Ya, itu untuk tugas di rumah ya, tetap secara kelompok ya. Baik, terima kasih banyak adik-adik semua. Kita sudah menjalankan aktivitas kita sepanjang pembelajaran di pagi hari ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengakhiri dengan doa. Jadi salah satu untuk memimpin doa untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, pelajaran kami selesai dan baik. Bapa, kami ingin pulang, kiranya Engkau berkati kami dalam pulang kami hingga selamat sampai tujuan kami masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.
Video pembelajaran diambil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 pada pukul 8.30.